Bonsoir à tous, selamat malam semua. Kali ini saya akan membuat masak daging yang sangat simple untuk dinner atau makan siang ya. Jadi saya mulai. Ini ada daging babi. Kita nyalain kompor. Ini sudah panas. Kita cek dulu nanti kalian dengar bunyi-bunyi di belakang itu tidak apa-apa ya. Itu kehidupan normal. Sedikit lada hijau. Jadi kita pakai lada hijau. Tuh. Gitu ya. Di sini malam kita makan dengan quinoa. Quinoa itu asalnya dari Amerika Selatan. Seperti nasi ya, ini quinoa ini ya. Seperti nasi. Gitu. Kita cek kalau ini sudah panas atau belum. Quinoa itu asal dari mana, Pak C? Amerika Selatan ya? Dari gunung? Des Andes, oke. Dari gunung Andes, gitu namanya. Pak itu baru bilang dari gunung Andes. Oke, saya kasih garam, salt. Tadi sudah pakai ini green pepper atau merica hijau. Merica hijau tuh yang belum matang dia ya, masih warna hijau. Mereka sudah panen dan terus dikeringkan, jadi dia tidak terlalu tingkat kepedasannya tuh tidak terlalu tinggi dibandingkan yang putih. Kalau yang putih itu benar-benar matang ladanya. Kalau yang hitam itu kayaknya tuh masih lebih hitam dan hijau tuh sama. Jadi mereka tidak terlalu keras. Jadi ini sudah saya taruh untuk ukuran untuk 6 orang. 6 orang. Satu bagian ya. Begitu nanti saya cari ini dia punya bagian daging itu. Ini minyak sudah panas ya. Minyaknya udah panas. Jadi saya pakai olive oil. Apa itu minyak? Apa ya bilangnya? Tuh. Minyak zaitun ya. Zaitun. Tidak tahu. Oke, saya tebarkan di mana-mana. Ini sudah panas. Berarti saya bisa gunakan ini saya gunakan jepit-jepit ya, supaya jepit-jepit kalau di Papua tong bilang gete-gete, kagate-gate kayak itu. Satu, ini yang kedua. Aduh, susah sekali jepitnya. Ini yang kedua. Ini tidak bisa masak 1 kali karena terlalu karena ukurannya besar, jadi kita nggak bisa masak 1 kali 6 potong karena harus bertahap. Sorry ya. Oke, sedikit lagi garam, jangan terlalu banyak. Jepit-jepitnya di mana? Gata-gata. Terus ke sana lagi. Oke. Kita bikin 3 bagian dulu. Gitu ya. Lihat. Itu bikin lagi green pepper. Oke. Lagi sedikit garam. Jadi kalau di sini mereka masak tuh taruh garam sama
paper itu dari awal. Kalau untuk daging babi atau daging ayam harus dari awal. Kalau daging sapi itu terakhir, kalau sebelum diangkat baru diberikan bumbu-bumbu dan atau rempah-rempah yang kalian mau. Karena daging sapi itu dia sedikit spesial, nanti saya jelaskan di video yang berikutnya. Kalau untuk sementara yang ini dulu, jadi saya tunggu dulu ya, tidak boleh balik sekarang karena kita tunggu sampai dia benar-benar sudah yellow. Nah setelah itu baru kita balik, karena daging babi harus lebih matang. Kalau daging sapi kita bisa buat seperti medium ya, tidak harus matang-matang sekali karena nanti dagingnya sangat-sangat seperti karet. Kalau setengah matang dia akan lembut dagingnya daripada terlalu matang. Nah ini dia sudah mulai, kalian lihat ya, ini prosesnya dia sudah mulai benar-benar gold. Nah, kita tunggu sedikit lagi. Ini sangat-sangat sederhana karena kalian hanya menggunakan pepper yang terserah kalian, pepper atau merica, terus garam. Setelah itu kalian bisa tambah juga irisan-irisan dari bawang bombay atau bawang putih, terserah kalian. Tapi yang dasarnya tuh basic begini saja, yang tidak terlalu complicated, tidak terlalu sulit-sulit lah gitu. Ini yang paling gampang. Kalau ada yang suka pakai cabai bisa dipakai cabai, tapi sebaiknya memakai cabai pas terakhir supaya dia tidak menghilangkan rasa khas dari daging gitu. Itu saja sudah lumayan ya. Saya ingin kalian lihat dia punya hasil kalau sudah dibalik. Semoga tidak terlalu semoga dia tidak terlalu melekat. Itu semua tergantung dari bahan teflon yang kita punya atau bahan pen yang kita punya begitu. Oke, kita lihat. Kalau sudah benar-benar matang di bagian sebelah, dia pasti tidak akan melekat lagi, dan untuk dibalik itu sangat mudah. Tapi kalau dia melekat berarti dagingnya masih belum matang, dan biasanya proses antara dingin dan panas itu yang bikin sampai daging melekat. Jadi kalau kalian bisa usahakan pan atau pan itu sudah benar-benar panas dan langsung kalian gunakan. Jangan dari masih hangat-hangat baru dagingnya ditaruh, nanti hasilnya juga kurang bagus karena atau terlalu matang dan seperti karet, atau melekat dan susah untuk dibalikan karena itu tadi proses dingin panas dingin yang bertemu gitu. Jadi seperti shock ya gitu. Itu sedikit lama ini dia. Kalian bisa pakai minyak, bisa juga tidak menggunakan minyak sama sekali karena dari daging sudah ada lemak yang nanti pada saat dimasak kan pasti akan melt. Meleleh begitu. Nah, ini sudah mulai terlepas, berarti dia sudah mulai bagus. Oke. Nah, berarti ini belum. Ini kalau belum terlepas berarti tidak perlu diotak-atik karena dia nanti akan terlepas sendiri. Itu praktisnya begitu. Apa lagi ya?
Oh ya, nanti saya akan gunakan ini di terakhir ya. Jadi apa namanya, balsamic itu cuka balsam yang dari Italia itu. Cuka dari anggur yang mereka fermentasi jadi menjadi seperti begini ya. Dan ini cuka balsamic ini yang dengan ada jamur truffe, itu kalau bahasa Inggrisnya apa tidak tahu, lupa. Nah, ini jamur ini biasa kita hanya dapat di daerah Eropa, yang paling terkenal juga di Italia, yang truffe yang warna putih, di Prancis warna hitam. Pasti di Eropa lain pasti ada, tapi tidak tahu, itu harus spesifik ya tempat dimana ketemu. Itu jamur itu sangat-sangat mahal sekali. Saya pikir mereka gunakan ini untuk apa namanya, mendapatkan aroma balsamik yang lebih khas dengan jamur gitu. Nanti kalian bisa googling itu apa itu jamur truffe, nanti kalian bisa belajar di situ. Coba tunggu fokus itu. Kalian ketik dengan tulisan yang tadi kalian lihat, nanti kalian bisa belajar tentang jamur truffe itu. Oke, akan memakan waktu ya ternyata. Dia masih melekat. Oke. Up. Nah, kalian lihat kan itu warnanya. Nah, itu dia. Itu hasilnya akan seperti begitu. Aduh, harum. Baunya harum sekali. Coba saya gunakan ini ya biar tidak merusak. Yes. Nah, kalian lihat tuh. Itu dia. Hampir seperti T-bone steak, tapi dari T-bone steak itu kan dari daging sapi, tapi yang ini kan dari daging sapi. Jadi ini udah dimakan, sudah masih merekat. Oke, itu saja. Semoga nanti bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa makan dengan nasi atau dengan atau dengan keladi atau dengan kasbi atau dengan sagu, atau pokoknya apa saja, atau dengan quinoa yang tadi saya bilang. Itu sangat bagus, banyak sekali fibernya, dan juga pakai sayur supaya seimbang itunya makanannya. Oke, itu saja. Selamat mencoba dan Tuhan memberkati. Bye bye.